Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada pagi yang cerah ini, tanggal 1 Januari 2022. Alhamdulillah kita semua masih diberi umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya sedang bersama Al-Mukarram. Ini mirip banget sama Habib Bahar, luar biasa. Beliau adalah santri pondok pesantren Bahrul Ulum, Cibalagung, Kecamatan Mande. Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur. Nama lengkapnya Ziyadatul Khair. Wih, mantap, Ziyadatul Khair. Tambah kebagusan. Namanya udah tambah kebagusan, makanya sesuai dengan wajah dan rupa. Kalau nama Ziyadatul Khair tapi mukanya burik, bukan Ziyadatul Khair. Tapi Ziyadatul Aswad. Namun dalam Islam tidak dibeda-bedakan antara kulit putih, kulit hitam, dari suku ras manapun, yang dimana kita semua adalah saudara. Al-muslimu akhul muslim. Semua umat Islam, semua kaum muslim adalah saudara. La afdalu ahadukum, tidak utama, tidak afdal keimanan seorang hamba, seorang muslim itu, kecuali dia mencintai sesama muslimnya sebagaimana dia mencintai diri sendiri. Nah, alhamdulillah kita semua pada pagi hari ini, yang di mana banyak kita saksikan malam tadi, yang keluyuran di segala macam, yang nyalain kembang api pada malam tahun baru Masehi. Perlu diketahui bahwa malam 1 Januari itu bukan tahun barunya umat Islam, tetapi malam tahun barunya orang kafir. Karena kalender Masehi itu ala kulli hal dibawa atau diciptakan oleh pendeta Vatikan, ya, pendeta Vatikan dari agama Kristen. Jadi ditakutkan ketika kita memperingati tahun baru Masehi, sebagaimana dalam hadis Nabi, man tasyabbaha biqaumin bahwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Ada 3 macam kemungkaran atau suatu yang mendekati kepada kemurtadan yang dilakukan banyak orang-orang pada malam tahun baru, ya, termasuk umat Islam sendiri, ya, termasuk umat Islam sendiri. Kalau yang melakukannya orang-orang kafir, mafil muskilah, tidak ada masalah. Ini yang melakukannya adalah orang Islam sendiri. Yang pertama, dia menyalakan kembang api, sebagaimana orang Majusi menyembah api, ya. Jadi ditakutkan tadi mantasyabbaha. Jadi tasyabbuh di sini tidak secara langsung kita mengikuti agama Majusi, namun menyerupai, ya, menyerupai daripada kebiasaan Majusi, termasuk menyalakan kembang api dengan niat dan tujuan merayakan tahun baru Masehi atau tahun barunya orang kafir, orang Kristen. Dan yang kedua, meniup trompet, ya, sebagaimana orang Yahudi, ya, sebagaimana orang Yahudi. Yang tadi ditakutkan kita tasyabuh, menyerupai orang-orang Yahudi, sehingga ditakutkan nanti di akhirat kita dibangkitkan bersama orang-orang yang kita tasyabuhi atau kita serupai. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Yang ketiga, tidak sedikit yang menyalakan lonceng pada peringatan malam tahun baru 1 Masehi. Sedangkan lonceng itu ketika diniatkan untuk memperingati malam tahun baru Masehi, menyerupai orang Nasrani, ya, menyerupai orang Nasrani. Jadi Nabi katakan man ahabba syai'an almar'u ma'aman ahab, seseorang itu akan dikumpulkan bersama yang ia cintai, bersama yang ia serupai, ya. Jadi sebagaimana anjuran ulama, sudahlah kita jangan meniru-niru orang kafir. Ya, jangan meniru-niru adat, kebiasaan atau milah, ajaran, peringatan orang-orang kafir. Kita adalah umat Islam, kita adalah orang Islam.
bukan berarti kita fanatik. Justru itu adalah toleransi. Toleransi itu bukan berarti kita harus ikut gabung, ikut serta di dalam perayaan orang-orang kafir. Ya, toleransi itu cukup kita tidak mengganggu ibadah orang-orang kafir, cukup. Ya, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ya, jadi dan yang anehnya yang kedua, di dalam peringatan tahun baru Masehi luar biasa. Tidak hanya orang kafir, tidak hanya orang non muslim yang merayakannya, bahkan kebanyakannya orang Islam sendiri. Nah, yang gokil sekali, yang jadi pertanyaan, umat Islam, orang Islam ketika perayaan tahun baru Hijriah 1 Muharram kemana? Kok tidak sesemangat merayakan tahun baru Masehi? Di dalam status WA, Facebook, Instagram, Twitter dan segala macam banyak kata-kata selamat tahun baru Masehi, selamat malam tahun baru 1 Januari dan segala macam. Tapi di mana umat Islam ketika tanggal 1 Muharram, ketika tahun baru Islam, mengaku dirinya Islam, mengaku umat Islam, mengaku umat Nabi, mengaku mengikuti sunnah Nabi, ajaran Nabi, tapi dia tidak memperingati daripada tahun baru Islam 1 Muharram sebagaimana semangatnya dia merayakan tahun baru Masehi. Dipertanyakan keislamannya. Tapi saya tidak menyebutkan orang semacam itu kafir atau murtad, tidak. Namun dipertanyakan keislamannya. Kok ketika merayakan tahun baru Masehi dia semangat luar biasa, tapi ketika merayakan tahun baru Islam, oh dia tidak ada. Ya, kebanyakannya, tidak semuanya, tapi kebanyakannya. Ada memang sebagian alhamdulillah umat Islam yang merayakan tahun baru Islam, tahun baru Hijriah. Namun kebanyakannya banyak yang tidak gitu kan, banyak yang tidak. Terus yang kedua, sebelum 5 hari sebelum atau 6 hari atau 5 hari sebelum malam 1 Januari jatuh itu tanggal 25 Desember. Ya, jatuh tanggal 25 Desember atau hari Natal. Nah, saya mau sampaikan kepada umat Islam dan saudara saya sebangsa, senegara, setanah air yang non muslim yang tinggal di Indonesia dan seluruh dunia terkait perihal Natal. Ya, Natal itu sebagaimana saya mau mengomentari satu kutipan atau ceramah Abu Janda Al-Bollywoodi. Ya. Iya benar, Abu Janda Al-Bollywoodi. Abu Janda Al-Bollywoodi bilang dalam videonya. Jadi tolonglah Abu Janda, antum jangan memperlihatkan kebodohan antum sendiri. Ya. Jangan memperlihatkan kebodohan antum sendiri. Abu Janda katakan, dia bilang begini, sambil pegang Al-Quran. Dia bilang bahwa ayo tunjukkan mana ayat Al-Quran yang melarang mengucapkan selamat Natal. Yang melarang selamat Natal dalam Al-Quran. Sampai kiamat ente gak bakal ketemu. Ya, karena itu dicarinya dalam makna, bukan dalam kutipan teks. Bukan dalam tekstual. Mana ada ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la taqra'u selamat Natal. Tidak ada. Gak akan ketemu. Jadi Abu Janda itu bohong, itu pendusta, itu Abu Janda. Ya, Abu Janda bohong, berarti itu mau ngasih uang 50 juta buat orang yang menemukan ayat bahwa dilarang mengucapkan selamat Natal. Tidak akan ada dalam Al-Quran. Mana ada teks dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la salamatan Natali. Tidak ada. Bahasa Natal itu zaman-zaman kesini ya. Jadi tolong Abu Janda, jangan antum perlihatkan kebodohan antum sendiri. Nah, namun kepada seluruh umat Kristiani atau umat non-muslim yang merayakan selamat Natal, saya sebagai pemuda Islam, kami sebagai pemuda-pemudi Islam, kami sebagai umat Islam menghargai, menghormati dan toleransi terhadap ibadah yang kalian lakukan. Ya, terhadap ibadah yang kalian lakukan. Apa sih toleransi? Cukup toleransi itu tadi saya katakan tidak mengganggu ibadah orang lain. Udah, itu cukup toleransi. Bukan berarti kita harus ikut campur, ikut serta, merayakan.
dan segala macam. Itu mah bukan toleransi, itu mah toleransi kebablasan. Ya, mohon maaf. Contoh begini, saya bilang, contoh ada teman saya orang Kristen, dia bilang bahwa kok Aa nggak ngucapin selamat Natal sih sama saya. Saya bilang kalau saya ngucapin selamat Natal itu mengganggu kepercayaan saya atau bisa membuat saya murtad. Karena apa? Karena 25 Desember atau Natal itu adalah orang Kristen meyakini bahwa itu adalah hari lahirnya Yesus Kristus atau Nabi Isa sebagai anak Tuhan atau sebagai anak Allah, ya. Dan kita meyakini dalam ajaran Islam sebagaimana tiap hari, tiap waktu, bahkan ini surat dalam Al-Quran sudah tidak asing lagi, yaitu surat Al-Ikhlas. Allah katakan, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah wahai Muhammad, bahwa Allah itu adalah Maha Esa. Allah itu tempat meminta segala kebutuhan, pertolongan. Lam yalid walam yulad, dan Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Jadi kami bantah dalam ajaran Islam bahwa Allah itu tidak punya anak. Kalau Allah punya anak, ya, berarti Allah sama dengan makhluk. Sedangkan dalam tauhid kami, dalam kitab Tijanud Darari dikatakan laisa kamislihi syai'un. Ya, laisa kamislihi syai'un, dalil sifat dalil sifat mukhalafatul lil hawadisi, atau Allah itu tidak mungkin sama dengan makhluk. Kalau Allah punya anak berarti Allah sama dengan makhluk, ya. Mustahil Allah sama dengan makhluk. Itu dalam kepercayaan kami. Tapi kami tidak mengganggu kepercayaan Anda, kami tidak mengganggu ibadah Anda. Yang kami permasalahkan adalah orang-orang Islam yang ngeyel, yang ngotot gitu kan, mengucapkan selamat Natal. Bahkan lebih dari itu, menganjurkan selamat Natal. Bahkan lebih dari itu, memaksa untuk orang Islam mengucapkan selamat Natal. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Berarti kalau ada orang Islam mengucapkan selamat Natal ya saudaraku, berarti seolah-olah dia berkata selamat atas lahirnya Yesus Kristus atau Nabi Isa sebagai anak Tuhan atau sebagai anak Allah. Maka keluar dia dari Islam, ya. Keluar dari murtad, sebutnya murtad, keluar dari Islam. Nah begitu ya Abu Janda. Saya bukan seorang santri, namun saya suka gaul sama santri. Saya bukan seorang kiai, tapi suka gaul sama kiai. Nah sebagaimana Imam Syafi'i katakan, uhibbus shalihin walastu minhu. Aku cinta orang-orang soleh walaupun aku bukan bagian daripada mereka. Saya cinta kepada orang-orang soleh. Saya cinta kepada para ulama. Saya cinta kepada para habaib walaupun saya bukan ulama, saya bukan orang soleh, saya bukan habaib, tapi saya demi Allah cinta kepada mereka. Dan sebaliknya, saya benci kepada ahli-ahli maksiat. Saya benci kepada pelaku-pelaku maksiat walaupun saya tidak jauh beda dengannya. Walaupun saya juga ahli maksiat, namun saya benci kepada pelaku maksiat. Sebab apa? Jangan sekali-kali, ya, kita sebagai umat Islam membenci orang soleh, membenci ulama, membenci habaib. Dan jangan sekali-kali kita sebagai umat Islam, walaupun kita kotor, jangan sampai sekali-kali kita mencintai ahli-ahli maksiat. Seburuk apapun diri kita, tetap kita harus membenci kemaksiatan. Ya, jangan sampai karena kita banyak berbuat dosa, banyak berbuat maksiat sehingga kita menghalalkan. Tetap dalam hukum kita tetap harus mengharamkan. Sebab kalau kita melakukan maksiat terus mengiktikadkan dalam hati bahwa maksiat tersebut adalah halal, adalah boleh, maka 2 kali lipat dosanya, 2 kali lipat disiksanya. Seolah-olah dia menantang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ala kulli hal, terkait daripada Natal tersebut, kami menghargai, kami menghormati orang-orang Kristen yang merayakan hari Natal. Namun mohon maaf, ya, kami umat Islam, terkhusus kami para pemuda-pemudi Islam, tidak mengucapkan selamat Natal sebab bisa mengganggu kepercayaan kami. Sebagaimana kalau kita bilang, ayolah antum Kristen, coba ucapkan kalimat syahadat. Wih, nggak bisa, itu kan mengganggu kepercayaan kita katanya kan. Nah padahal syahadat itu sebatas kata-kata, tapi ketika dia mengucapkan syahadat, dia masuk ke dalam agama Islam. Begitu juga ketika orang Islam mengucapkan selamat Natal, seolah-olah dia meyakini Allah punya anak, murtad, ya, menyalahi daripada ilmu tauhid di dalam agama Islam. Nah sekian dari Al-Fakir. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita semua umat Islam khususnya
diberi kesehatan oleh Allah, dijaga sama Allah, dilindungi sama Allah, dimenangkan perjuangannya sama Allah, para ulama, para habaib dipanjangkan umurnya sama Allah, dimenangkan perjuangannya sama Allah, dan orang-orang para habaib yang tidak bisa saya sebutkan namanya, beliau-beliau yang berjuang di jalan Allah, membela agama, membela Islam, membela Nabi, membela Al-Quran di jalan Allah Subhanahu wa taala, istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau selalu senantiasa dalam kesehatan, sehat wal afiyah, barakah, salamah fi amanillah, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia yang agamanya Islam maupun non-Islam, non-Muslim, mau Kristen, mau Buddha, mau Konghucu, mau Katolik dan segala macam, mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam kebinekaan, selalu ada dalam kebersamaan, di dalam satu ikatan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, kita tetap satu. Jangan sampai kita mau dipecah belah oleh oknum-oknum yang dimana ingin menjauhkan pemerintah, ingin menjauhkan kita semua, merenggangkan kita semua antar agama, memecah belah antar agama, memecah belah antar suku. Tidak, kita semua adalah satu, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, kita tetap satu. Ungdur maqala wala tangdur man qala. Jangan lihat siapa yang mengucapkan, tapi lihatlah apa yang diucapkan. Kalaulah kalian semua melihat yang mengucapkan Al-Fakir yang banyak sekali kesalahan, dosa, keburukan, kesalahan, tidak ada yang dapat diambil dari diri saya. Namun di dalam kata-kata dan ucapan, insya Allah ada manfaatnya, baik untuk diri saya pribadi dan untuk kita semua. Wal afu minkum, mohon maaf atas segala kesalahan, baik dalam kata-kata yang salah. Mudah-mudahan kalian semua bisa memaafkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari A Kuncung Putih dan Kang Ziyadatul Khair. Ya, Ziyadatul Khair dari Cianjur, Jawa Barat. Allahu Akbar. Allahu Akbar.